Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Anggita Wiyada dengan NIM 12040600121, kelas 1C, jurusan Ilmu Komunikasi Humas, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ibadah haji dan umroh. Ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Menurut pengertiannya, haji secara bahasa yaitu menyengaja atau menuju. Sedangkan menurut istilah, haji adalah menyengaja pergi ke tanah suci Mekah untuk beribadah. Hukum ibadah haji adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 97 yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Waktu pelaksanaan ibadah haji terbatas, yakni pada awal bulan Syawal sampai pada hari raya Idul Adha di bulan Dzulhijjah. Adapun rukun haji yaitu niat ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajib haji ada 6, yaitu ihram atau niat dari mikot, mabit di Musdalifah, melempar jumrah di Mina, mabit di Mina, tawaf wada bagi yang meninggalkan Mekah, kemudian menjauh dari larangan yang diharamkan dari ihram. Wajib haji diantaranya Islam, balik, berakal sehat, mampu secara fisik dan materi, dan untuk wanita harus disertai dengan mahramnya. Macam haji ada 3, yaitu tamattu, qiron, dan ifrad. Tata cara pelaksanaan ibadah haji. Tata cara ibadah haji diawali dengan membaca niat dan mengenakan pakaian ihram. Di titik mikot, para jamaah bersiap untuk mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Kemudian membaca niat sebagai berikut. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaika Allahumma hajjan. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan, di antaranya bagi pria dilarang untuk memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, dan menutup kepala dengan peci atau topi. Bagi wanita dilarang untuk menutup muka dan memakai kaos tangan. Sedangkan larangan bagi keduanya yaitu memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencabut atau mencukur rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikahkan atau menikahi wanita, berjima, mencaci, bertengkar, dan memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya, para jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dianjurkan untuk memperbanyak membaca kalimah talbiyah yang berbunyi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata wa mulka la syarika la. Tata cara pelaksanaan haji yang selanjutnya yaitu wukuf di padang Arafah, tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah, yakni saat tergelincirnya matahari sampai terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun hal-hal yang dilakukan pada saat wukuf diantaranya sholat jama takdim dan qashar zuhur dan asar, berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, dan sholat jama takdim dan qashar maghrib dan isya. Selanjutnya, mabit atau menginap di Musdalifah. Kegiatan ini cukup dilakukan dengan hadir sejenak pada tengah malam sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Jamaah diwajibkan untuk mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Jumroh Aqobah atau lempar jumroh dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha dengan menggunakan 7 butir kerikil. Setiap 1 kali lempar jumroh, 7 kali lemparan dengan 7 butir kerikil dan tidak boleh sekaligus. Untuk batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan kembali. Tahap selanjutnya adalah tahallul. Jamaah diwajibkan untuk bercukur. Untuk laki-laki diwajibkan bercukur sampai gundul, sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya saja. Setelah tahallul, jamaah diperbolehkan untuk memakai pakaian biasa dan melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama ihram.
Selanjutnya tawaf ifadah. Para jamaah dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum memasuki Masjidil Haram. Jamaah diperbolehkan untuk masuk melalui pintu mana saja, tapi dianjurkan seperti Rasulullah SAW yang masuk melalui pintu Babu Salam atau Bani Syaibah. Saat masuk Masjidil Haram membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian para jamaah turun dan menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf pada garis lurus dekat Hajar Aswad di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di Masjidil Haram. Tawaf putaran 1-3 jamaah berlari kecil, sedangkan tawaf pada putaran 4-7 jamaah berjalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada berlari kecil pada saat melakukan tawaf. Membaca doa sapu jagat di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa tersebut berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tahapan selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i dari Safa ke Marwah dihitung 1, kemudian dari Marwah ke Safa dihitung 2 dan seterusnya hingga sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan berjalan, namun di antara dua lampu hijau, jamaah dianjurkan untuk berlari kecil. Selanjutnya, lempar jumroh dan mabit di Mina saat hari tasyrik. Jamaah diwajibkan untuk melempar jumroh pada tiang ula, wusta, dan akobah masing-masing 7 butir kerikil. Dan yang terakhir adalah tawaf wada, di mana tawaf ini merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing. Ibadah umroh. Umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk mendekatkan diri pada Allah dengan memenuhi syarat tertentu yang sudah ditetapkan oleh syara. Umroh hukumnya sunnah dan untuk waktu pelaksanaannya boleh dilakukan kapan saja. Adapun rukun umroh diantaranya ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Wajib umroh ada 2. Yang pertama, ihram dari mikot, dan yang kedua adalah menjauh dari larangan selama ihram yang jumlahnya sama dengan haji. Adapun syarat-syarat wajib umroh sama halnya dengan syarat-syarat ibadah haji. Tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Yang pertama, membersihkan diri dengan mandi sebelum ihram. Selanjutnya, mengenakan pakaian ihram dan niat dari mikot. Membaca talbiyah selama perjalanan menuju ke Mekah. Kemudian, masuk Masjidil Haram dan mencium Hajar Aswad. Tawaf sebanyak 7 kali. Salat 2 rakaat di depan makam Nabi Ibrahim. Kemudian beristirahat dan meminum air zam-zam. Selanjutnya melakukan sa'i sebanyak 7 kali. Dan yang terakhir bertahallul sampai selesai. Perbedaan haji dan umroh. 1. Waktu pelaksanaan. Pelaksanaan ibadah haji dilakukan secara terbatas, sedangkan untuk umroh bisa dilakukan kapan saja. 2. Di dalam ibadah haji terdapat wukuf, sedangkan pada umroh tidak ada. Yang ketiga, pelaksanaan ibadah haji lebih lama dibandingkan umroh. Yang keempat, ibadah haji hukumnya wajib, sedangkan umroh hukumnya sunnah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.